الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kalau udah sempurna syahadat kita, udah sempurna penyaksian kita itu yaitu Allah, syahadat nih, barulah ada perintah sholat tuh. Ada perintah sholat, syahadat baru sholat. Sholat yang Bapak Ibu lakukan itu betul-betul sholat yang sudah sempurna, sholat yang sudah daimun, sholat yang sudah sampai, sholat yang sudah usul. Mana yang katakan sholat yang sudah usul, yang sudah sempurna itu, usul dan sempurnanya dia pada 4 maqam ilmu ini. Nah, lihat. Sempurnakanlah sholat itu pada ilmu syariat fikih. Kalau Bapak Ibu menyempurnakan sholat pada ilmu syariat fikih itu, maka nampaklah pada batang tubuh. Nampak pada batang tubuh. Kenapa nampak pada batang tubuh? Karena batang tubuh itulah zohirnya akan fi'il Allah. Zohirnya akan fi'il Allah tuh. Apa tuh fi'il? Perbuatan itu. Ya. Makanya kalau sudah nyata fi'il Allah itu pada batang tubuh, dari batang tubuh inilah munculnya perbuatan. Ya, kalau sudah nyata fi'il Allah pada batang tubuh ini, dari batang tubuh inilah munculnya perbuatan. Dari perbuatan itulah zahir namanya gerakan. Dari mana datangnya gerak Bapak Ibu? Datangnya gerak itu nampak dari perbuatan. Dari mana terjadinya perbuatan? Itu pada batang tubuh. Batang tubuh itulah sebenarnya fiilnya Allah tuh. Itulah maknanya. Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Itu dia. Berhentilah engkau hai Muhammad yang mengatakan engkau yang berdiri ruku, i'tidal, sujud dan duduk. Ana rabbaka usolli. Aku Rabbmu yang berdiri ruku, i'tidal dan sujud itu. Ini maknanya tuh. Berdiri tegak betul tuh, itu yang sebenarnya. Berdiri ini namanya berdiri Bapak Ibu. Yang tegak betul tuh itu itikad hati, itu hakikat. Siapa sebenarnya yang berdiri itu? Yang sebenarnya berdiri itu aku yang bernama Allah. Innani anallah. Itu perbuatan aku pada dirimu kata Allah. Itu maksudnya. Nampak perbuatan Allah itu. Itu sempurnanya itu Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah sempurna fiilnya Allah pada batang tubuh, maka sempurnakan pula lah ilmunya. Ilmunya itu sempurna di dalam ilmu fikih itu. Sempurnanya di dalam ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih itu sempurnanya itu di dalam rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? Rukun sholat 13 ya. Rukun 13 ini rukun sholat. Rukun sholat yang 13 itu dibagi dia kepada 3. Apa tuh? Qalbi, qauli, dan fi'li. Qalbi ada berapa? 2. Qauli 5. Fi'li berapa kurangnya lagi itu? 6. Itu tuh. 2, 5, 6 berapa jumlahnya? 13 tuh. Rukun qalbi ini yang mana Bapak Ibu? Yang 2 tuh. Rukun qalbi 2 tuh, yang mana tuh rukun qalbi yang 2? Niat tuh. Niat. Mana yang dikatakan niat? Di mana letaknya niat? Yang dikatakan niat itu makhotaro bibalika. Apa yang terbetik, apa yang terlintas di dalam hatimu itulah namanya niat. Berarti niat itu tidak ada suaranya. Niat itu tidak ada huruf dan lafaznya.
Disitulah rahasianya suara hati tidak berhuruf dan tidak bersuara, tidak berlapas. Walaupun dalam penyebutannya suara hati, namun suara hati itu hakikatnya tidak ada huruf lapas dan suaranya. Tuh. Lalu kalau tidak ada lapas dan suaranya, kenapa dipakaikan usolli? Usolli fardhu zuhri. Itu apakah niat atau itu lapas niat? Itu lapas niat. Dikatakan lapas niat karena disuarakan, dibunyikan. Sementara apa yang dilapaskan itu terbitnya dari mulut atau terbitnya dari dalam hati ini ya? Dari dalam hati inilah. Kata yang terlontar di lisan itu sebenarnya terbitnya dari hati. Itu maknanya lisan ini dia berimam kepada hati. Itu maknanya tuh. Sedangkan hati itulah yang dikatakan Baitullah. Apa itu artinya? Rumah Allah. Qalbul mukmin Baitullah. Hatinya orang-orang beriman itu Baitullah. Makanya siapa ingin mencari dan menemui Allah, cari dan temuilah Allah itu ke dalam rumahnya. Rumahnya itulah qalbu itu dia. Kalaulah rumahnya itu qalbu dan kita telah temui di situ Allah, maka niat yang Bapak Ibu katakan itu secara ilmu itu yang disebut namanya niat kamaliyah. Niat kamaliyah. Kamaliyah artinya sempurna. Siapa yang sempurna tuh? Yang sempurna Allah. Kalau Allah yang sempurna, maka siapa yang berniat itu? Yang mengatakan usolli itu Allah. Itu dia sebut niat kamaliyah itu. Ya, mau di sini jatuhnya, mau di mana-mana bingung Bapak Ibu, langsung aja lah usolli fardhu zuhri arba rakaat ma'muman mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Kamaliyah sempurna itu dah. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Tertib. Itu dia. Kemudian rukun kauli. Kauli itu apa arti Bapak Ibu? Kauli itu perkataan. Yang pertama apa? Takbir. Yang kedua, Fatihah. 3, apa? Syahadat. 4, salawat. 5, salam. Itu kauli yang diucapkan. Kemudian fi'li. Mana fi'li? Fi'li ada 6 tadi. Pertama, berdiri. Berdiri tegak betul. Yang kedua, ruku. 3, i'tidal. 4, sujud. 5, duduk antara 2 sujud. Terakhir, duduk tasahud tahiyat akhir atau tasahud akhir. Itu dia. Makanya antara rukun kauli, fi'li dan kolbi ini satu kesatuan yang sempurna Bapak Ibu. Kalau dibuat contoh, rukun kauli itu ibarat gelas nih. Gelas. Ya, contoh gelas. Ini kauli nih. Gelas. Sedangkan yang rukun kolbi itu ibarat air yang di dalam gelas. Air dalam gelas. Sedangkan rukun fi'li adalah diri yang membawa gelas. Pertanyaannya, ketika Bapak Ibu membawa gelas yang berisi air, bagaimana air itu tidak tumpah pada saat Bapak Ibu membawa dan menghantarkannya di meja ini? Hati-hati, konsentrasi, akal, pikir, hati, dan rasa. Mesti sampai air itu kita hantarkan ke meja ini, kita letakkan di mana saja tanpa dia itu tabayak. Lihat tahu tabayak? Tumpah, terserah aku. Ibadah kepada Allah, hati, perbuatan, ucapan itu mesti sampai kepada Allah. Makanya
Pahamilah rukun 13 itu awal sampai akhir. Di situ sempurnanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sempurnakan sholat bapak ibu itu di dalam ilmu tarekat tasawuf. Karena ilmu tarekat tasawuf itu betul-betul tempat memandang nyatanya asma Allah. Asma Allah itu betul-betul sempurna nyatanya pada hati Bapak Ibu. Jadi asma Allah itu betul-betul sempurna nyata dia pada hati. Kalaulah sempurnanya asma Allah pada hati, maka hendaklah kita mendirikan sholat dalam bentuk ilmu tarekat tasawuf itu mesti juga menggunakan hati sebagai wujud sempurnanya asmanya Allah itu. Disitulah Nabi mengatakan apa? La sholata illa bihudurul qalbi. Tidak dikatakan sholat, tidak sah sholat kalau hatinya tidak hadir kepada Allah. Tidak sah sholat kalau tidak hadir hatinya kepada aku. Apa maknanya sholat hati tidak hadir kepada Allah? Ketika kita sholat, hati kita cuma hadirnya kepada surga dan pahala, maka surga dan pahala itulah yang menjadi sembahan kita. Surga dan pahala itulah yang menjadi Tuhannya kita. Sedangkan Allah hanyalah perantara saja bagi kita untuk mendapatkan surga dan pahala. Sebab apa? Yang kita tuju di dalam sholat itu bukan Allahnya, akan tetapi surga dan pahalanya. Disitulah dikatakan la sholata illa bihudurul qalbi. Tidak sah sholat kamu kalau hatimu tidak tertuju kepada aku. Rupanya Bapak Ibu, disinilah letaknya niat itu duduknya. Innamal a'malu binniyat. Siapa yang sholat niatnya bukan Allah, siapa yang sholat niatnya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi Tuhannya. Sesuatu itu yang menjadi sembahannya. Sedangkan Allah bagi dirinya untuk mendapatkan sesuatu itu. Kalaulah Allah itu bagi dirinya untuk mendapatkan sesuatu, itu maknanya Allah itu dijadikannya hanyalah sebagai perantara. Allah dijadikan bagi dirinya sebagai budak untuk mendapatkan sesuatu itu. Hati-hati Bapak Ibu. Harus hadir. Makna hakikat hadirnya hati itu. Hadirnya hati kepada Allah itu maksudnya betul-betul Bapak Ibu sudah merasakan hadir dan dekatnya Allah itu bersama diri ini. Inilah dikatakan pada makom tasawuf ini yang dikatakan makom muraqabah. Muraqabah itu sudah merasakan hadirnya Allah itu bersama dirinya. Itu yang Allah katakan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa artinya Bapak Ibu? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dianya bersama kamu di mana saja. Ambil dengan rasa. Nah, kalau itu kan masih jauh tuh kan. Dianya Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Ambil dengan rasa. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Kamu dalam keadaan qiyam. Kamu dalam keadaan qu'udan. Kamu dalam keadaan junuban. Berdiri, duduk, dan berbaring. Melihat, mendengar, dan berkata, aku hadir pada saat kamu berdiri, duduk, dan berbaring. Pada saat kamu memandang, mendengar itu. Itulah rasa itu. Makanya aktifkan kesadaran Tuhan pada diri. Siapa yang sudah aktif kesadaran Tuhan pada diri, disitulah dia merasakan kehadiran Tuhan itu. Innallaha ma'ana. Allah itu selalu berserta aku. Oleh karena itu,
jaga dan peliharalah hati kita untuk tetap selalu bermuajahah dengan Allah tu. Jaga dan pelihara hati kita, bagaimana hati kita tetap hadir bersama Allah, jauhnya yang tiada berantara, dekatnya yang tiada bersentuhan itu. Cara menjaga hati supaya hati ini hadir bersama Allah, maka hidupkanlah rasa Tuhan itu di dalam diri. Hidupkan rasa Tuhan di dalam diri. Mana yang dikatakan rasa Tuhan di dalam diri itu? Yang dikatakan rasa itu singkatan Bapak Ibu. Singkatannya apa tuh? Rasa itu singkatannya Rasul Allah. Mana yang Rasul Allah pada diri Bapak Ibu? Itu yang disebut namanya ruhnya ruh. Rasul Allah itu yang ruh tuh. Mana yang Rasul Allah itu pada diri Bapak Ibu? Ruh. Mana yang ruh itu pada diri Bapak Ibu? Itu yang disebut namanya Muhammad. Mana yang Muhammad itu pada diri Bapak Ibu? Itu yang zat. Siapa zat itu pada diri Bapak Ibu? Itu yang Allah itu. Jadi dalam tingkat torikat mencari Allah itu dengan rasa. Rasa bisa enggak bohong Bapak Ibu? Rasa tidak pernah bohong Bapak Ibu. Ya, rasa takkan pernah dia menipu. Ya. Kenapa tidak menipu? Karena Bapak Ibu sudah mampu merasakan rasa yang sudah dikenal. Nggak akan pernah dia bohong di situ tuh. Tapi siapa yang tidak mampu merasakan rasa yang dia kenal, maka itu rasa yang menipu itu. Ya, mengaku-ngaku bersama Allah, mengaku-ngaku sama Tuhan. Lari saya kucing, ya, dia teloteng mengajak tikui, bangki takui itu. Di kejaman ditahan juga tuh. Kejaman tahu? Kencing aku. Ditahan kena takuinya tadi tuh, padahal dikatakan innallaha ma'al hadir rasa Tuhan tuh. Itu tuh. Ini murqabah tuh. Jadi hadirnya hati itu. Yang ketiga, sempurnakan sholat itu dalam bentuk ilmu hakikat tauhid. Sempurnanya ya sholat itu pada ilmu hakikat tauhid, disinilah kita memandangnya akan sifat Allah nyata pada ruh. Jadi memandang nyatanya sempurna sifat Allah itu pada ruh. Ruh itulah sempurnanya memandang nyatanya sifat Allah. Itu maknanya. Duduk pada makom tauhid di mana Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah yang kita sembah itu. Sudah melihat Allah yang kita imani itu. Sudah melihat Allah yang kita ibadati itu. Siapa yang tidak melihat Allah yang diimaninya, siapa yang tidak melihat Allah yang dia sembah, la tahsihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah solat kalau dia tidak mengenal yang dia sembah. Puncak mengenal apa tadi? Puncak mengenal apa? Menyaksikan. Puncak menyaksikan apa? Bermuajahah tuh. Bertatap tuh. Itu maksudnya. Bagaimana Bapak Ibu menyaksikan Allah itu? Saksikanlah Allah itu pada diri sendiri. Itu yang dikatakan menyaksikan Allah itu pada maqam Sidratul Muntaha. Di mana Rasulullah melihat Allah Bapak Ibu? Di bumi atau di langit? Rasulullah melihat Allah itu bukan di bumi, bukan pula di langit, tapi di Sidratul Muntaha. Apa maknanya? Ketika Rasulullah telah sampai di Sidratul Muntaha, bukan di langit, di Sidratul Muntaha, dipandang ya, di depan tak nampak Allah lah. Lenongnya ke kanan, tidak juga subuh Allah lah. Tilik ke kidal, tidak juga nampak Allah lah. Pandang ke atas tak nampak Allah. Pandang ke bawah tak nampak Allah.
Rupanya Allah yang dia pandang, Allah yang dia lihat, itu tiada lain adalah Allah yang sudah nyata rupa insan yang bernama Muhammad. Itulah dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Disitulah Rasulullah itu melihat Allah itu pada maqam Sidratul Muntaha, kesadaran yang tinggi. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ini Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha. Sidr itu artinya sadar. Nah, sidr itu maknanya sadar. Muntaha itu maknanya itu penghabisan. Makna penghabisan sudah tinggi itu. Rupanya Rasulullah melihat Allah pada tingkat kesadaran yang tinggi. Kesadaran penghabisan. Itu tiada lain, sempurnalah Rasulullah itu pada kesadaran melihat Allah pada diri sendiri. Makanya sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa sebenarnya rahasia dirimu ya Rasulullah? Beritahulah aku." Apa kata Rasulullah? "Kalau engkau ingin mengenal rahasia aku, ketahui, simak elok-elok," kata Rasulullah. "Ana Ahmad Bilal Min." Ana Ahmad Bilal Min. Aku ini Ahmad, tidak ada huruf mimnya. Kalau Ahmad tidak ada huruf mimnya, apa jadinya Bapak Ibu? Ahad. Ahad ini apa artinya? Esa. Esa apa artinya? Tunggal. Tunggal apa maknanya? Hah? Tunggal mana belum murni? Tunggal tidak ada duanya. Apa maknanya tunggal tidak ada duanya? Hanya dia satu-satu. Hanya dia satu-satunya. Kalau hanya dia satu-satunya, maka nyatanya Allah yang Esa Tunggal yang satu-satunya itu nyatalah pada insan. Insan itu yang bernama Nabi Muhammad SAW itu. Kata Rasul, ini lihat. Wahai Umar, kalau engkau sudah tahu siapa rahasia aku ini adalah Ahmad, tidak ada huruf mimnya. Man ro'ani faqad ro'al haq. Siapa yang sempurna memandang aku, zahir dan batin, luar dan dalam, sudah sama kamu memandang Allah. Siapa yang memandang aku, sudah sama dia memandang Allah. Rasulullah membukakan tabir rahasia dirinya karena dirinya tidak ada. Kalau dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Kalau Allah yang ada, maka nyatanya Allah itu sempurnalah pada dirinya itu. Tapi walaupun Nabi mengatakan memandang Allah itu pada dirinya, Nabi paham dan mengerti dirinya bukanlah kenyataan dirinya. Akan tetapi dirinya kenyataan Allah itu sendiri. Ketika itu, apa kata Rasulullah? Hai Umar, man arafallahu kala lisanahu. Kalau kamu sudah mengenal Allah, zahir dan batin dia cuma yang ada, maka ketika itu keluarlah lidahmu. Jangan disebut-sebut juga lagi. Nanti lain disebut, lain pula yang ditunjuk. Kalau orang sudah paham mana yang Allah yang wujud dan yang nyata itu, ditunjuk juga lagi, disebut juga lagi, maka di situ akan mengaburkan pemahaman kita Bapak Ibu. Ini Ustaz katakan tadi, ketika kita dah tahu namanya Hotel Hepo, kita dah berada di dalam ini, ditanya juga lagi, mana Ustaz yang Hotel Hepo itu Ustaz? Bisa Bapak Ibu menjelaskannya sama Ustaz tuh? Yang mana Hotel Hepo tuh? Yang mana dia? Yang mana? Ustaz, Hotel Hepo yang mana? Angkat nggak ya tuh? Hotel Hepo-nya? Setiap pertanyaan tentu ada orangnya. Sebut mana yang Hotel Hepo tuh? Nih, lain pula tuh. Kita minta Hotel Hepo yang mana? Yang ditunjuk apa? Didik. Makanya kalau sudah paham, jangan disebut juga, diam saja. Kalau disebut dan dijelaskan juga, lain yang ditunjuk, lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Cukup paham itu. Itu maksudnya pada makom kesadaran. Rupanya menyaksikan Allah itu pada diri sendiri. Ini yang Ustaz maksud. Ketika Bapak Ibu takbiratul ihram, ini di ujung-ujung kaji lagi Bapak Ibu.
Ya, kok lapar Bapak Ibu, Ustaz mungkin lebih lapar lah mungkin. Ya, lapar aku, panik juga aku. Nah, menyaksikan Allah pada diri sendiri itu, lihat pada waktu makom takbiratul ihram. Nah, makom takbiratul ihram yang disebut namanya makom apa? Cepat Bapak Ibu, bercepat kita makan. Makom Mi'raj. Nah, lihat nih. Ini di ujung Bapak Ibu ya, bukan di ujung tanduk ya. Makom Mi'raj. Nah. Sebelum Bapak Ibu takbir. Takbir itu kan Mi'raj itu angkat nih. Sebelum kita takbir, yang nampak diri kita. Diri kita berdiri itu. Sebelum kita takbir, nampak imam. Sebelum kita takbir, nampak kawan makmum. Sebelum kita takbir, nampak sajadah. Sebelum kita takbir, nampak ruangan. Ini sebelum takbir. Tapi ketika sudah takbiratul ihram, Mi'raj, maka hilang diri. Hilang imamnya. Hilang sajadahnya. Hilang kawan kiri kanannya. Hilang ruangannya. Ketika itu nyatalah Allah senyata-nyatanya. Apa maksud kata Ustadz ini? Lihat. Nah, ya. Mi'raj itu maknanya naik. Apa makna naik? Naik itu maksudnya, ya, sebelum Mi'raj terpandang alam, ketika Mi'raj maka hapuslah alam ini pandangan hati, maka nyatalah Allah yang wujud semata-mata. Kalau disempurnakan bahasanya, ya, naikkan pandangan hatimu memandang kepada Allah. Itu maknanya itu. Sebelum Mi'raj terpandang alam. Setelah Mi'raj, maka yang terpandang itu hanya Allah. Allah yang terpandang, wujudnya pada insan, wujudnya pada imam, wujudnya pada makmum, wujudnya pada sejadah, wujudnya pada ruangan. Itulah tema yang disampaikan itu. Hapuskan alam dalam pandangan hatimu, maka zohirkanlah Allah. Nyatakanlah Allah yang wujud dan yang nyata senyata-nyatanya dalam pandangan hatimu. Ketika itu kamu udah Mi'raj. Ketika udah Mi'raj, sudah melihat, baru angkat tangan, Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya, tengok Tuhan dahulu, baru angkat tangan. Tengok Tuhan dahulu, baru seru. Tengok Tuhan dahulu, baru nyawa menyebut Allahu Akbar. Iko Allah di langit yo baru, Allah di arah yo boleh basabik yo lah, kalau angkat yo tangan tu. Contoh. Nah, contoh lah banyak contoh Bapak Ibu. Sebelum nih Ustaz mau ke sini tadi hotel. Kita mau ngumpul sini. Ustaz masih di dalam mobil, masih di Jalan Sudirman. Lalu apa kata Bapak Ibu? Assalamualaikum Ustaz. Siap Ustaz, masuklah Ustaz. Ustaz masih di dalam mobil Jalan Sudirman. Yang kedua, Ustaz dah masuk di pintu tu, dan nampak sama Bapak Ibu, Ustaz masuk di situ. Lalu apa kata Bapak Ibu? Assalamualaikum Ustaz, apa kabar Ustaz? Masuklah Ustaz. Dari dua pernyataan ini, mana yang lebih benar dan paling tepat? Bapak Ibu mengucapkan Assalamualaikum, apa kabar Ustaz? Masuklah Ustaz. Ketika Bapak Ibu belum melihat Ustaz, atau ketika Bapak Ibu sudah melihat Ustaz? Sudah melihat Ustaz. Kalau ada orang, ya, mengatakan masuklah Ustaz, padahal Ustaz masih dalam motor aja baru tuh, itu kuah. Sewai Ustaz, ya. Maknanya apa? Baru kita takbir, baru kita katakan Allahu Akbar setelah kita menyaksikan Allah rupa insan sempurna pada di sini. Wallahu nafsin wa ana nafsa wujudahu. Allah tuh diriku inilah wujudnya Allah itu. Allah yang mengatakan, Allah itu ya diriku sendirilah nyatanya Allah itu. Dirimu nggak ada. Kalau disempurnakan bahasanya dalam bahasa hakikat dan ma'rifat, itulah yang dikatakan tadi, Muhammad
itu sebenarnya wujudnya Allah. Allah itulah batinnya Muhammad. Bahasa kiasnya, Muhammad itu ganti diriku. Muhammad itu ganti diriku. Aku juga sebenarnya Muhammad itu. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, kita buktikan lagi. Pardi, sini Pardi. Siapa namanya Pardi? Ardi Indrawan. Rupanya Pak Ardi yang Bapak Ibu kenal itu, inilah orangnya ganteng orangnya. Teman Pak Ardi ya? Nah, silakan. Teman Pak Ardi, silakan. Nah, tegak aja situ. Ya. Lihat situ, sapa dulu. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sini lagi Pak Ardi. Silakan dulu aja. Pertanyaannya, duduk aja, duduk. Pertanyaannya, samakah atau berbedakah yang berdiri di situ tadi dengan yang berdiri di sini? Samakah orangnya? Sama juga tuh. Inilah nih katakan. Pak Ardi itu beralih tempat aja tuh. Ganti tempat duduk namanya. Tadi duduk di situ, lah panek ke sikonya. Tadi tagak di situ, kini tagak di situ. Lihat ngerti Ustaz tagak Bang? Tadi dia berdiri situ, lalu dia berdiri sini, kemudian berdiri di sini. Rupanya yang berdiri di sini dengan yang berdiri di situ sama juga orangnya tuh. Itu maknanya Pak Ardi itu bergeser tempat duduk, bergeser tempat berdirinya aja. Allah Muhammad juga seperti itu. Ketika aku batin, diriku belum dikenal. Tapi setelah diriku ingin dikenal, maka aku zahir. Zahirku itu, aku bernama dengan Muhammad. Samakah yang zahir ini dengan yang batin itu? Sama. Siapa sebenarnya yang zahir itu yang bernama Muhammad tuh? Allah. Itulah yang berganti wujud dia, yang berganti nama. Sebelum dia dikenal, siapa sebutannya? Sebelum dikenal siapa namanya? Batin. Setelah bisa dikenal namanya zahir. Yang zahir itu siapa namanya? Muhammad. Itu dia tuh. Allah dan Muhammad itu Esa, Bapak Ibu. Sebutannya dua, tapi orangnya satu. Itu menyaksikan. Kalau Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri, itulah yang dikatakan diri yang berkelima. Diri Bapak Ibu inilah sebenarnya wujud syahadat itu, bukan lafaz syahadat. Diri Bapak Ibu inilah wujud yang sebenarnya wujudnya syahadat itu, bukan lafaz syahadat. Kalau lafaz syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu lafaznya. Orangnya yang kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, inilah orangnya itu. Ini diri Muhammad itu. Berarti menyaksikan Allah itu pada Muhammad. Muhammad itu rupa insan pada diri. Itu Bapak Ibu. Terakhir. Nah, lihat. Terakhir gini. Kesempurnaan sholat. Setelah kita mengenal. Sempurnakanlah sholat itu di dalam ilmu ma'rifat hikmah. Kenapa? Karena pada ilmu ma'rifat hikmah itulah tempat memandangnya zatnya Allah yang nyata pada sir. Ya, ilmu ma'rifat hikmah itu tempat memandangnya zatnya Allah yang nyata pada sir. Ketika Bapak Ibu paham bahwa yang memandang dengan yang dipandang itu adalah satu dan esa. Yang satu dan esa itu tiada lain adalah Allah. Maka ketika itulah maknanya diri Bapak Ibu itu telah hilang. Tidak ada di situ lagi. Kalau Bapak Ibu paham yang memandang dengan yang dipandang esa, yaitu Allah, ketika itu tidak ada lagi bahasa memandang, tidak ada lagi bahasa dipandang, tidak ada lagi bahasa mengenal, tidak ada lagi bahasa dikenal, tidak ada lagi bahasa menyembah dan memuji. Karena dirinya semata-mata. Kalau tidak ada,
Berarti solat itu sebenarnya kalau dizahirkan Allah menyaksikan dirinya sendiri. Disempurnakan lagi. Untuk apa Allah menyaksikan di sini? Allah ya menikmati akan fiil dirinya sendiri. Untuk apa Allah menikmati fiilnya sendiri? Allah menjalankan kepasrahan dirinya sendiri. Tidak ada. Disempurnakan lagi. Ani yang selalu itu. Tulis dong. Aneh aku buatnya itu. Tidak ada lagi itu. Nikmati aja. Bagaimana nikmatinya? Lihat bagaimana Allah itu menikmati perbuatan diri sendiri di dalam sholat. Hadap wajah ke tempat sujud. Kan ada di Bapak Ibu lagi kan? Hadap wajah ke tempat sujud. Jangan ke situ, nanti silent HP kita baca gitu Pak. Hadap wajah ke tempat sujud. Hadap dada ke kiblat. Hadap hati sudah menyaksikan Allah itu diri sendiri, menyaksikan diri sendiri. Tuh. Mulut membaca ayat, telinga mendengar bacaan ayat, rasa dan perasaan menikmati akan diri sendiri, berdiri, ruku, itidal dan sujud. Itulah orang yang sadar dengan dirinya bahwa dialah semata-mata yang berbuat itu. Tidak ada siapa-siapa. Inilah dikatakan wa aqimis sholata li zikri. Maknanya secara hakikat, dirikanlah sholat itu untuk mengingatku. Si zikri ini salah satu dari nama Tuhan. Kalaulah zikri itu salah satu dari nama Tuhan, nama Allah, maka si zikri inilah yang sholat. Akulah si zikri yang mendirikan sholat itu sendiri. Itu maknanya. Si zikri itu yang mendirikan sholat itu. Zikri itu Allah. Atuh sempurnanya Bapak Ibu. Ketika itu Bapak Ibu, sholat Bapak Ibu itu sudah sempurna, zahir dan batin. Ya, nampak syariatnya, nampak torikatnya, nampak hakikatnya, nampak marifatnya. Kesimpulan kaji, Ustaz bertanya sama Bapak, paham atau tidak ini? Kalau memang betul-betul Allah yang wujud, Allah yang ada, Dia yang berdiri, Dia yang ruku, Dia yang sujud, Dia yang duduk, Dia yang salam. Pertanyaannya, siapa yang bersyariat? Allah. Kalau memang Allah yang bersyariat, kemana tempat memandang nyatanya syariat Allah itu? Pada tubuh. Siapa yang berterikat? Di mana tempat memandang terikatnya Allah itu? Pada diri, pada hati. Siapa yang berhakikat? Di mana tempat memandang hakikat Allah pada diri? Siapa yang bermakrifat? Di mana tempat memandangnya makrifat itu pada diri? Itu pada syir. Ketika Bapak Ibu dah paham yang bersyariat itu Allah, yang berterikat itu adalah Allah, yang berhakikat itu adalah Allah, yang bermakrifat itu adalah Allah, maka dikatakanlah wujudullah. Allah yang wujud itu yang sebenar-benarnya, yang berdiri tegak betul yang sesungguhnya itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nggak boleh tanya jawab Bapak Ibu, aku udah panik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.